Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang Kesultanan Aceh yang berdiri dari tahun 1507 sampai 1903. Kesultanan Aceh terletak di Aceh Raya atau sekarang Aceh Besar. Awalnya Aceh merupakan bagian atau semacam bawahan dari Kesultanan Pedir atau Pidi. Kesultanan Aceh didirikan oleh Ali Mughayat-Syah tahun 1496 di atas bekas wilayah Kesultanan Lamuri yang ditaklukkan oleh Mughayat-Syah. Penentuan awal Aceh sebagai sebuah kesultanan adalah ketika Mughayat-Syah dilantik menjadi sultan tahun 1507. Sumber lain mengatakan tahun 1514. Setelah berhasil menaklukkan Pedir serta kesultanan-kesultanan lain sekitarnya seperti Daya, Lidi, dan Nakur, keempat kesultanan itu dibangun di atas puing-puing kerajaan Hindu-Buddha yang pernah ada sebelumnya, yaitu Indrapurba, Indrapurwa, Indraputra, dan Indrapura atau Indrapuri. Sumber sejarah Kesultanan Aceh diantaranya yang pertama, Kitab Bustanus Salatin karya Nuruddin Ar-Raniri tahun 1637 yang berisi tentang silsilah Sultan-Sultan Aceh. Kemudian yang kedua adalah batu nisan Sultan Ali Mughayat-Syah, pendiri Kesultanan Aceh yang wafat pada 12 Zulhijjah 936 Hijriah atau 7 Agustus 1530. Kondisi sosial politik Aceh berkembang pesat ketika Samudra Pasai diambang keruntuhan, yaitu ketika diserang oleh Majapahit sekitar tahun 1360 dan Malaka jatuh ke tangan Portugis. Hal itu karena jatuhnya Malaka dan surutnya pengaruh Samudra Pasai membuat kapal-kapal yang lewat perairan Selat Malaka singgah di pelabuhan Aceh. Berikut ini raja-raja yang pernah tercatat memerintah di Kesultanan Aceh. Yang pertama adalah Sultan Ali Mughayat-Syah, Sultan Ali Riayat-Syah, Sultan Iskandar Muda, dan Sultan Iskandar Sani. Sultan Ali Mughayat-Syah merupakan pendiri Kesultanan Aceh tahun 1530 setelah melepaskan diri dari kekuasaan Kerajaan Pidi. Sultan Ali Riayat dengan panggilan Sultan Buddha, ia berkuasa dari tahun 1604 sampai 1607. Pada masa inilah Portugis melakukan penyerangan karena ingin melakukan monopoli perdagangan di Aceh, tapi usaha ini tidak berhasil. Sultan Iskandar Muda memerintah dari tahun 1607 sampai 1636. Aceh mencapai puncak kejayaan dengan wilayah kekuasaan meluas dari Delhi sampai ke Semenanjung Malaya. Aceh berkembang menjadi pelabuhan perdagangan yang besar, dibentuk tata pemerintahan yang rapi, secara militer sangat kuat dan disegani, dan terjalin hubungan dengan negara-negara lain termasuk Eropa. Pada masa pemerintahannya, disusun sebuah undang-undang tentang tata pemerintahan yang diberi nama Adat Makuta Alam, yang ditulis dengan huruf Arab dan berbentuk syair Melayu. Iskandar Muda juga sangat memperhatikan kestabilan dan ketahanan kerajaannya, maka ia membentuk militer yang kuat sehingga secara militer Aceh dianggap kesultanan terkuat pada masa itu. Iskandar Muda juga terkenal piawai dalam urusan diplomasi, tidak saja dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara, tetapi juga dengan negara-negara Eropa seperti Inggris, Belanda, Turki Utsmani, dan Prancis. Sultan Iskandar Sani, pada masa pemerintahannya, hidup sastrawan besar bernama Nuruddin Ar-Raniri yang dikenal dengan karyanya yang berjudul Bustanus Salatin, yang berarti Taman Raja-Raja. Isinya adalah tentang adat istiadat Aceh dan ajaran tentang Islam. Keruntuhan Kesultanan Aceh. Sepeninggal Iskandar Sani, Aceh mengalami kemunduran.
Faktor utamanya adalah makin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka, ditandai jatuhnya Minangkabau, Siak, Tapanuli, Mandailing, Deli serta Bengkulu ke tangan Belanda. Faktor lainnya ialah adanya perebutan kekuasaan terutama antara golongan bangsawan atau Teuku dengan golongan ulama atau Tengku. Di antara para ulama sendiri pun terjadi pertikaian karena perbedaan aliran dalam agama Islam, yaitu Syiah dan Sunni. Runtuhnya Kesultanan Aceh berawal dari strategi yang dilakukan oleh Dr. Snokroegroene dengan menyusup berpura-pura untuk masuk pada agama Islam, dan pada saat itu beliau diterima dengan baik oleh masyarakat Aceh. Setelah beliau masuk Islam, Snokroegroene mendapatkan kepercayaan dari para pemimpin Aceh. Snokroegroene mulai mengetahui apa saja kelemahan dari masyarakat Aceh, yaitu terletak pada para ulama. Kemudian beliau menyarankan kepada Belanda untuk menyerang para ulama Aceh. Kemudian Belanda melakukan serangan dan hasilnya Belanda dapat menguasai Aceh. Setelah Aceh dikuasai oleh Belanda, kemudian Dr. Snokroegroene diangkat sebagai gubernur Aceh pada tahun 1898, yang mana pada saat itu sebagian besar wilayah Aceh telah dikuasai oleh Belanda. Pada saat anak dan ibu dari Sultan Muhammad Daud ditangkap oleh Belanda, maka pada tahun 1903 Sultan Muhammad Daud menyerahkan diri kepada Belanda, sehingga pada tahun 1904 runtuhlah Kesultanan Aceh ditandai dengan jatuhnya semua wilayah Aceh ke tangan Belanda pada saat itu. Kehidupan ekonomi masyarakat Aceh adalah dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Aceh cepat bertumbuh menjadi kerajaan besar karena didukung oleh faktor sebagai berikut. Pertama, letak ibu kota Aceh yang sangat strategis, yaitu di pintu gerbang pelayaran dari India dan Timur Tengah yang akan ke Malaka, Cina atau ke Jawa. Kedua, pelabuhan Aceh yaitu Pelabuhan Olele memiliki persyaratan yang baik sebagai pelabuhan dagang. Pelabuhan itu terlindungi oleh Pulau W, Pulau Nasi, dan Pulau Breun dari ombak besar. Ketiga, daerah Aceh kaya akan tanaman lada dan timah sebagai mata dagangan ekspor yang penting. Aceh sejak dahulu mengadakan hubungan dagang internasional. Jenis barang dagangan lainnya adalah beras, emas, perak, tekstil, porselen, dan minyak wangi. Dan yang kelima, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis menyebabkan pedagang Islam banyak yang singgah ke Aceh, apalagi setelah jalur pelayaran beralih melalui sepanjang pantai barat Sumatera. Kehidupan sosial. Di Kesultanan Aceh pada saat itu muncul dua golongan yang saling berebut untuk menjadi golongan yang berpengaruh di Aceh. Dua golongan itu ialah golongan Teuku atau bangsawan yang memegang kekuasaan sipil, dan golongan Tengku atau para ulama yang memiliki peran penting di dalam bidang agama. Di dalam golongan para ulama sendiri yang memegang kekuasaan atas dasar agama, masih ada dua persaingan, yaitu persaingan antara aliran Syiah dan aliran Sunni. Aceh Serambi Mekah. Julukan Serambi Mekah untuk Aceh tidak terlepas dari keberadaan dan pengaruh kerajaan Islam Aceh terhadap Nusantara dan dunia. Julukan tersebut sebenarnya apresiasi dari masyarakat di Asia Tenggara, terutama umat Islam seperti dari Filipina Selatan, Thailand Selatan, dan beberapa negara lain. Karena yang pertama Islam di Asia Tenggara masuknya melalui Aceh, yaitu melalui Perlak dan Pasai. Kemudian baru menyebar ke Nusantara. Setelah Islam masuk, masyarakat bukan hanya menjadikan itu sebagai agama tetapi juga identitas. Sehingga Islam dan Aceh merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Saat itu sistem politik, pemerintahan, ekonomi, dan lain-lain dijalankan berdasarkan dari Islam. Aceh juga melahirkan cukup banyak intelektual Islam dan ulama-ulama besar yang berpengaruh menyebarkan agama ke seluruh Nusantara. Pada masa kerajaan Aceh, misalnya, Aceh memiliki ulama-ulama besar seperti Hamzah Fansuri, Samsudin As-Sumatrani, Syekh Kuala, Nuruddin Araniri, dan sejumlah ulama lainnya. Peninggalan Kesultanan Aceh. Ada banyak sekali peninggalan Kesultanan Aceh
yang masih bisa kita temui di sekitar kota Aceh, diantaranya yang pertama Masjid Raya Baitur Rahman, Taman Sari Gunongan, Masjid Tua Indrapuri, Uang Emas Kerajaan Aceh, Meriam Kesultanan Aceh, dan Pintu Kop. Demikianlah materi tentang Kesultanan Aceh. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.